Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rumaiso TV dan juga peserta Rumaiso Academy rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan pengembangan diri. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjadi insan yang berlemah lembut. Baik, saya izin untuk menampilkan referensi kajian kita pada layar. Nah, baik, hadis yang akan kita bahas adalah hadis berikut, ya. Hadis yang bisa dilihat pada layar, yaitu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu." Tidaklah kelembutan itu ada pada seseorang melainkan akan memperindah,nya. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari seseorang melainkan akan menghinakannya atau akan memperburuknya. Baik, para pemirsa, para peserta Rumaiso Academy rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini mengandung kaidah kehidupan yang sangat berharga, dan khususnya di dalam hal berinteraksi dengan sesama, yaitu seorang muslim itu dituntut untuk menjadi seorang yang lembut, seorang yang berlemah lembut kepada siapapun yang berinteraksi dengan dia. Nah, dengan sikap lemah lembut ini seseorang akan mampu berkomunikasi dengan baik. Ketika seorang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka keterampilan sosialnya akan baik. Dan kita itu manusia sosial, ya, makhluk sosial. Sosial di dunia maupun sosial di akhirat. Artinya untuk mendapatkan manfaat-manfaat di dunia, maslahat-maslahat dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa bekerja sama dengan yang lain untuk bisa mendapatkan kemaslahan kehidupan dunia yang lebih baik. Ini, ya. Demikian juga akhirat. Kita juga harus bersama-sama, kita harus bekerja sama, harus tolong menolong untuk mendapatkan kemaslahatan kehidupan di akhirat. Makanya Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ya. Nabi juga mengatakan addal ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain pada suatu kebaikan, membantu orang lain untuk mendapatkan suatu kebaikan, dia seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita ini harus memiliki keterampilan sosial yang baik, bekerja sama yang baik. Nah, sifat lemah lembut ini sangat mempengaruhi, sangat berdampak dalam membangun keterampilan sosial yang baik bagi diri seseorang. Dan lebih tegas lagi Nabi SAW dalam hadis yang mengatakan apa? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang beriman antara satu dengan yang lainnya itu seperti satu tubuh. Yashuddu ba'duhum ba'da. Mereka saling menguatkan. Ya. Prinsip ini tidak akan mungkin bisa diraih kalau setiap kita sebagai seorang muslim itu tidak menyadari tentang pentingnya perilaku berlemah lembut. Nah, karena berlemah lembut ini kunci sifat ini. Catat aja, satu sifat inilah kunci keterampilan sosial yang baik.
sikap lemah lembut. Ya. Ketika seseorang tidak memiliki sifat lemah lembut, dia sebagai seorang yang keras, seorang yang kasar, seorang yang terlalu idealis, walaupun idealismenya itu berselisih dengan hal yang lebih bermaslahat atau berselisih dengan prinsip-prinsip agama, gitu kan ya, maka orang akan menjauh. Nah, ya. Jadi pentingnya bersikap lemah lembut itu di situ. Dia adalah kunci untuk membangun keterampilan sosial yang baik. Nah, oleh karena itu teman-teman, di dalam Al-Quran terdapat ayat yang sangat indah sekali ya berkaitan dengan lemah lembut ini. Nah, ayatnya saya coba stabilo ya. Nah, ini ayatnya adalah berbunyi, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ya. Fabima rahmatin, disebabkan karena rahmatnya Allah, lintalahum, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan, seandainya kamu bersikap keras kepada mereka, ghalidhal qalbi, bersikap keras kepala, bersikap keras kepada mereka, lan faddu min haulik, maka mereka akan menjauh darimu. Fa'fu anhum, oleh karena itu maafkan mereka. Wastaghfir lahum, doakan istighfar untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ya. Lalu bermusyawarahlah dalam menetapkan keputusan dengan mereka itu. Nah, coba kita akan renungkan nilai-nilai kelembutan, nilai-nilai sikap lembut yang sangat indah dari ayat ini. Dengan kita mentadabburi ayat ini, insya Allah kesadaran kita terhadap pentingnya bersikap lembut akan semakin kuat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, fabima rahmatim minallah lintalahum. Karena disebabkan rahmat Allah, ya, karena disebabkan oleh rahmatnya Allah, maka kamu bisa bersikap lembut. Ya, karena disebabkan rahmat Allah, maka kamu bersikap lembut. Artinya apa? Artinya sikap lembut yang ada pada diri seseorang itu adalah turunan dari rahmat Allah. Nah, turunan dari rahmat Allah itu adalah karunia daripada dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahmat. Jadi rahmat dengan sikap lembut ini dihubungkan dalam ayat ini. Nah, sehingga ini memunculkan penafsiran, ya, atau bisa difahami bahwa orang yang memiliki sikap lemah lembut, dia akan dirahmati Allah. Orang yang lembut, orang yang sikapnya itu lembut, santun, dia akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bersikap lembut itu akan dirahmati Allah, maka sebaliknya, orang yang bersikap kasar maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sikap kasar mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surga itu diisi oleh orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah dan orang-orang yang merendah. Nah, akan tetapi neraka itu diisi oleh orang-orang yang keras dan sombong. Nah, ya. Jadi rahmat dengan kelembutan ini berkorelasi. Ya, keterkaitan antara keduanya, yaitu sikap lembut itu adalah bagian dari rahmat Allah. Kalau kita ingin dirahmati Allah, maka bersikaplah dengan sikap yang lembut. Ya, dan sebaliknya orang yang bersikap kasar akan dimurkai oleh Allah. Kemudian perenungan selanjutnya terhadap ayat ini. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu bersikap keras, lang faddu min haulik. Nah, ini sikap yang keras, faddan ghalidhal qalbi. Ini sikap keras. Dampaknya apa? Dampaknya lan faddu min haulik, akan menjauh. Ya. Kita perhatikan di sini teman-teman.
Siapakah yang dimaksud kunta dalam ayat ini? Kamu. Coba yang di Zoom dijawab. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Ya. Kalau kamu bersikap apa? Keras. Coba diberi akses mic-nya Mas, biar saya mendengar suara. Ya. Kalau kamu bersikap keras, maka mereka akan menjauh. Saya bertanya kepada teman-teman yang di Zoom, siapakah kamu yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, silakan. Izin jawab Ustaz. Ya. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Ya, kamu di sini adalah Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan sekarang kita coba merenungkan tentang posisi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi. Sebagai nabi. Yang kedua, bukan hanya nabi. Beliau nabi yang paling mulia, imamnya para nabi dan rasul. Ya. Termasuk nabi ulul azmi yang terbaik. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tentu saja menerima wahyu dari Allah. Mendapatkan bimbingan langsung dari Allah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sangat mulia, berada pada puncak capaian kemuliaan manusia. Beliau seorang nabi, beliau imamnya para nabi dan rasul. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi coba perhatikan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, andaikan kamu bersikap keras, wahai nabi, wahai orang yang mendapatkan wahyu, wahai orang yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Andaikan kamu bersikap keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, mereka akan menjauh. Menjauh darimu. Meskipun Anda nabi, meskipun Anda mendapatkan wahyu, meskipun Anda imamnya para nabi dan rasul, kalau Anda bersikap keras, tidak bersikap lemah lembut, orang-orang akan menjauh. Nah, itu loh. Bagaimana yang nabi bukan, dapat wahyu enggak, ya kan ya? Duit juga enggak ada. Pas-pasan, akhlak juga pas-pasan, tambah keras lagi. Nah, gimana orang enggak menjauh? Ya itu loh. Pentingnya sikap lemah lembut. Jadi sekelas Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, itu Allah berfirman seperti itu. Kalau kamu keras sama mereka, maka mereka akan menjauh dari kamu. Itu. Meskipun Anda sebagai Nabi. Nah, makanya itulah pentingnya sikap lemah lembut kita sebagai seorang yang ibadah biasa-biasa saja. Kita bukan wali Allah, kita orang yang biasa-biasa saja. Tentu lebih membutuhkan sikap lemah lembut untuk memperindah diri kita ini, untuk menaikkan martabat diri kita ini, ya, untuk semakin mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami kita bersikap lembut itu hanya tentang soal kepentingan keterampilan sosial saja. Dalam Islam lemah lembut itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Terus kalau sikap keras akan menjadikan mereka menjauh, berarti kalau sikap lembut akan menjadikan apa? Orang-orang akan betah dengan kita. Nah, kalau orang-orang betah dengan kita, relasi semakin luas, banyak teman-teman, ya kan ya? Itu menuju sukses itu lebih mudah. Nah, tidak ada orang sukses itu egois, jalan sendiri, tidak ada. Orang sukses pasti orang yang mampu berkomunikasi dengan orang lain. Itu pasti itu. Ya, pasti. Karena untuk menjadi sukses dia harus punya organizing yang baik, ya, dia mampu memanajemen SDM-nya dengan baik, dia mampu membangun relasi dengan baik, gitu kan? Nah, maka sukses. Kuncinya apa? Bersikap lemah lembut. Bagaimana cara bersikap lemah lembut di ayat ini diterangkan juga nih, caranya bersikap lemah lembutnya, ya. Caranya yang pertama adalah fa'fu anhum, maafkan mereka. Nah, jadi cara yang pertama menjadi pribadi yang pemaaf. Ya. Untuk menjadi orang yang lembut, jadilah pribadi yang pemaaf. Ya. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang pemaaf?
caranya adalah jangan bersikap becik ke titik Allah ketoro. Becik ke titik Allah ketoro, kata orang Jawa itu. Itu prinsip yang bagus juga ya. Sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Becik ke titik. Kalau becik cuman ke titik, tapi ini Allah diketorok-ketorok ya. Sing becik itu cuman dilihat secara sekilas, tapi kebaikan seseorang kesalahan seseorang diingat-ingat, dimurojaah terus pagi siang sore. Nah, ini yang bikin hati sempit. Coba dibalik sekarang. Beciknya ketoro, Allahnya ke titik. Nah, jadi sing diingat yang kebaik-baiknya dia, kebaikan dia apa, kebaikannya lebih banyak daripada namanya manusia ya kadang salah gitu ya. Namanya manusia ya belajar dari kesalahan gitu ya. Karena manusia itu tempatnya salah, dari salah itulah dia belajar. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu banyak salah. Kalau ingin mencari teman yang tidak salah, relasi yang tidak pernah salah, partner yang tidak pernah salah, ya mau cari ke belahan dunia manapun yang tidak ada. Akhirnya nanti dia menjadi pribadi yang introvert, tidak bisa bergaul, tidak siap menerima kesalahan orang lain. Akhirnya dia tidak bisa bergaul. Nah, jadi maafkan. Manusia itu tempatnya salah. Hikmah adanya kesalahan itu manusia itu bisa belajar dari kesalahan. Makanya ada taubat. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Lau annakum lam tuznibun." Kalau seandainya kalian tidak pernah salah, la dhahaballahu bikum, Allah akan binasakan kalian. Allah akan hilangkan kalian dari bumi ini. Tsumma laja Allahu biqaumin, lalu Allah akan datangkan kaum yuznibun yang berbuat salah. Tsumma yastaghfirunallah, lalu mereka meminta maaf sama Allah, lalu Allah maafkan mereka. Ayo. Jadi manusia itu tempatnya salah. Memang sunatullah manusia itu salah. Makanya kalau kita memahami karakteristik yang manusia itu seperti itu, kita juga manusia punya salah ya. Maafkan. Karena memaafkan itu bikin kita lembut. Dan kalau kita lembut apa? Kita akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu. Fa'fu anhum ya, maafkan mereka. Terus setelah dimaafkan mereka, berikan pemakluman ada kesalahannya, ada kesalahan itu. Kalau menemukan kesalahan dari relasi atau partner, komunikasi, selesaikan. Selesai dah. Minta maaf ya dimaafkan. Ya, maafkan. Wong kita ini manusia tidak pengen punya masalah dengan siapapun. Orang minta maaf ya maafkan aja. Lagi pula memaafkan mendapatkan rahmat Allah. Gitu kan? Nah, dan juga ada selain rahmat Allah ya, selain mendapatkan rahmat Allah, sikap maaf ini juga akan mendatangkan ampunan Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang lain ketika Abu Bakar As-Siddiq bertekad untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Mistah ini adalah sepupunya atau keponakannya atau sepupunya begitu ya, saya lupa. Yang terbawa oleh isu yang sedang tersebar di Madinah ketika itu bahwa Aisyah itu berzina dengan dengan sahabat itu. Ada tuduhan yang seperti itu. Dan ini tuduhan sudah dibatalkan oleh Allah langsung dari langit ke-7. Allah turunkan ayat untuk mensucikan Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, karena terbawa oleh viral, berita yang viral ketika itu tanpa cross check, namanya manusia kadang salah ya. Akhirnya bapaknya Aisyah kan ya namanya bapak kepada putrinya ya. Dia pun cemburu sama putrinya, cemburu sama Mistah ini kok seperti itu, padahal saya sudah ngasih nafkah dia, saya kasih bulanan sama dia, saya kasih sedekah sama dia gitu kan. Nah, akhirnya diberhentikanlah pemberian nafkah itu kepada Mistah ya. Lalu kemudian turunlah ayat apa ayatnya itu berbunyi fa'fu anhum wastaghfir bukan ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lahum, itu ayat ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, maafkanlah dia ya, terimalah maafnya dia, bukankah kamu senang jika Allah memaafkan kamu? Nah, jadi dalam ayat ini
Allah menjadikan pemaafannya Allah kepada seseorang sebagai buah pahala dari sikap pemaafan seseorang kepada saudaranya. Ya. Dan artinya apa? Sebesar apa pemaafan kita kepada saudara kita, sebesar itu juga pemaafan Allah kepada kita. Kalau kita memaafkan saudara kita tanpa syarat, Allah akan maafkan kita tanpa syarat. Tapi kalau kita memaafkan saudara kita bersyarat, ya Allah bersyarat juga ngasih pemaafan kepada kita. Ya. Atau kita hanya mampu memaafkan hanya 50% saja di kesalahan Anda, ya sudah, Allah juga memaafkan kesalahan Anda 50%. Ya, gitu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah Anda senang kalau Allah memaafkan kamu, maka maafkanlah saudaramu. Nah itu, jadi kita pengen Allah memaafkan kita tanpa syarat, Allah memaafkan kita 100%, ya sudahlah, maafkan saudara kita. Tak usah banyak syarat-syarat. Tak bersyarat, plong, 100% selesai masalah. Pahala dapat, ditambah Allah maafkan Anda. Ya, jadi kuncinya bersikap lembut apa? Jadilah pribadi yang pemaaf. Yang kedua, wastaghfir lahum. Ya. Oh, baru aja atau dari tadi? Dari tadi. Masya Allah. Mas tolong link Zoom-nya dikirim ke Telegram ya. Baik, ini sambil menunggu. Ya, alhamdulillah sudah. Oke. Tolong dikasih akses yang berbahasa Arab itu ya. Ya, kita lanjutkan ya. Sudah. Yang sudah ya. Ya, maaf ada gangguan teknis tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi untuk menjadi pribadi yang lembut adalah bersikap pemaaf. Kemudian yang kedua adalah wastaghfir lahum. Doakan istighfar. Nah, jadi orang yang lembut itu bukan hanya memaafkan antara dia dengan orang ini, ya, tapi bahkan memaafkan, memintakan maaf sama Allah. Ya. Dia sendiri sudah rela, karena udah selesai kan, kosong, alhamdulillah, namanya manusia, enggak apa-apa gitu. Begitu mudah dimaafkan, maka begitu mudah juga Allah maafkan dia. Nah, wastaghfir lahum, habis itu dia juga mintakan istighfar sama Allah. Ya Allah, saudaraku minta maaf, ya Allah ampuni, ya Allah berikanlah pengampunan kepada saudaraku ini. Masya Allah, itu hatinya lembut sekali ya. Nah, dua sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya, ini semuanya dua sifat ini ada berkenaan dengan sifat maaf. Sehingga apa? Orang yang lembut itu identik dengan sikap pemaaf. Yang lembut itu identik dengan sikap pemaaf. Kalau Anda ingin menjadi pribadi pemaaf, mudahlah Anda itu memaafkan. Maafkan diri Anda sendiri, terutama diri Anda sendiri Anda maafkan. Maafkan orang-orang terdekat Anda, maafkan suami Anda, maafkan istri Anda, maafkan anak-anak Anda. Ya. Maafkan orang-orang yang berinteraksi dengan Anda. Itu orang yang plong hatinya, bersih hatinya. Dia memaafkan, ditambah lagi pemaafannya semakin kuat dengan apa? Wastaghfir lahum, meminta ampunan kepada Allah. Nah, terus yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang pemaaf, itu apa? Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam menentukan keputusan. Artinya orang yang lembut itu adalah orang yang terbuka pikirannya,
menerima pandangan orang lain. Bukan yang penting pendapatku yang paling benar. Bisa jadi pendapat saya ini salah. Dia berprasangka buruk kepada pendapatnya, dia berprasangka baik kepada pendapat, mungkin pendapat Anda yang lebih benar. Selama pandangan Anda didukung oleh dalil syar'i, tidak ada rambu-rambu syariat yang diterjang, bahkan dalil-dalil mendukung pendapat Anda, dan juga maslahat juga mendukung, ahlan wa sahlan, saya terima kasih sama Anda, alhamdulillah. Nih, jadi untuk menjadi orang yang lembut itu apa? Terbuka pikirannya, menerima masukan, menerima pandangan orang lain gitu. Rasulullah SAW telah memberikan teladan tentang ini ketika beliau menyampaikan keputusan-keputusan strategis seperti keputusan tempat perang mau di mana, ya, strategi perang mau seperti apa. Itu Nabi buka pendapat kepada sahabatnya. Ketika perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta pandangan para sahabat. Kita mau perang di dalam, di kota, atau mau di luar? Tolong diberikan masukan kepada saya. Nah, ketika seperti itu kan tidak ada sahabat bilang terserah antum Nabi di mana aja gitu, kita ngikut. Kalau dimintai pendapat jangan terserah. Terserah antum. Para sahabat berpendapat. Nah, kemudian ada dua kelompok, ada kelompok sahabat senior, ada kelompok sahabat junior. Sahabat-sahabat yang senior yang sudah berumur, mereka berpandangan kita perang di dalam aja, karena kalau di dalam kota Madinah kita sudah menguasai medan, kita tahu medannya gimana. Ya, tapi yang anak-anak muda ini, yang junior berpendapat kita perang di Uhud. Kita perang di Uhud aja Rasulullah, karena Uhud itu seperti ini pertimbangannya. Di samping itu juga kita jangan sampai memunculkan kesan kepada lawan bahwa kita ini cuma jago kandang. Wah, itu namanya anak muda. Ya, masalah-masalah kayak gitu semangat mereka. Ya, cuman anak muda zaman dulu tersalurkan dengan positif gitu. Kalau sekarang nggak ada penyaluran, akhirnya tawuran. Tersalurkan dengan positif, jihad mereka. Nah, ya sudah, Rasulullah SAW milih pendapat anak muda. Yuk kita ke Uhud ya gitu. Nah, ketika strategi perang Khandaq juga Nabi SAW menerima pendapatnya Salman Al-Farisi untuk menggunakan strategi parit ya, untuk bertahan ya dari serangan musuh. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW ya. Beliau seorang nabi, sempurna ilmunya ya kan ya, sangat bertakwa kepada Allah ya kan, tapi beliau masih terbuka menerima pikiran, menerima pendapat daripada orang lain. Baik, nah itulah sifat lembut. Kemudian di dalam buku ini ada satu lagi, ada kisah ya, contoh sikap lembutnya Rasulullah SAW. Itu terekam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW berinteraksi, mendapatkan perilaku yang tidak baik dari orang Yahudi. Memang orang Yahudi ini dari dulu bikin masalah. Sama Nabi kita juga reseh dia. Ya, al-maghdubi alaihim, orang yang terlaknat mereka. Nah, kisahnya itu adalah ketika rahtin minal yahud ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pendeta Yahudi menemui Nabi Muhammad SAW kemudian mengucapkan assalamualaikum. Assam itu artinya adalah racun atau kematian. Ya, bisa dimaknai kematian, bisa dimaknai racun. Assalamualaikum. Semoga kematian atasmu, semoga kebinasaan atasmu. Jadi kalau didengar sekilas ini mirip dengan diksi salamnya orang Islam ya, assalamualaikum. Cuman lam dan alifnya dihilangkan jadi sam. Sehingga maknanya salam itu artinya kesejahteraan, keselamatan. Lam alif dihilangkan, assam jadi kebinasaan. Ya, baik. Mendengar itu Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri, kan namanya istri itu pendengarannya lebih sensitif. Nah, mendengar itu langsung Aisyah bilang waalaikumsalam wal la'nah. Enak aja baru bertamu dan doain assalamualaikum kamu nih. Tidak sopan kali kan? Aisyah bilang dengan kecemburuannya sebagai seorang istri Nabi Muhammad SAW, waalaikumsalam wal la'nah. Semoga bagimu kebinasaan dan laknat. Nah, mendengar ucapan
istrinya yang seperti itu, Rasulullah SAW menegurnya dengan lembut, mahlan ya Aisyah, ya pelan-pelan ya Aisyah, tidak usah tergesa-gesa Aisyah, pelan-pelan. Jadi kalau istri itu lagi ngomongnya ke seleo ya, memang suami mengingatkan gitu ya, jangan suami takut istri meneng wae apa ngomong istri samina wa ta'na, mahlan ya Aisyah, tenang Aisyah, tenang. Dalam keadaan seperti itu loh Nabi masih bisa tenang ya. Kalau kita Masya Allah, ini ada orang bertamu baru membuka pintu ya, salamnya udah binasa kamu. Itu langsung diusir ya. Nabi, mahlan ya Aisyah, tenang Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa, Allah itu senang sikap lembut, fil amri kulli, dalam segala hal Allah itu senang. Jadi kalau ada orang kok lembut dalam apa saja lembut, dimarahin orang jadi sikapnya lembut, dimarahin istri yo lembut, dimarahin tetangga yo lembut. Ini orang tidak pernah marah ya kayaknya. Lembut itu jangan, Anda wahai orang yang punya sikap seperti itu, jangan apa ya, merasa rendah. Anda mulia. Kenapa? Allah itu senang irrifqa fi kulli fil amri kulli, kelembutan dalam segala hal. Allah senang gitu. Faqultu ya Rasulullah alam tasma' ma qalu ya Rasulullah, kata Aisyah, tidakkah Anda mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta Yahudi itu tadi? Qala Rasulullah qad qultu, ya aku mendengarkan, saya tahu dia mengucapkan seperti itu, tapi kan sudah saya jawab, wa alaikum, dan bagimu, wa alaikum, sudah selesai, sudah mewakili jawaban dan tidak mengandung kekerasan, gitu kan? Tidak mengandung ungkapan kekerasan. Nah, jadi sampai dalam situasi Nabi itu terpancing emosinya, terpancing untuk bersikap keras juga, tapi Nabi masih bersikap lembut. Wa alaikum, masalah bisa teratasi sesuai porsinya, dia mengucapkan seperti itu ya kita jawab wa alaikum, udah selesai. Bagimu juga, tapi tidak ada ungkapan kekerasan yang disampaikan. Nah, itulah cerdasnya Nabi Muhammad SAW, indahnya akhlaknya ya. Mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa kami sampaikan ya. Sebagai penutup juga jangan disalahpahami bahwasanya seorang yang bersikap lembut itu berarti lembek terus, bukan ya. Tapi orang yang bersikap lembut itu adalah yang mampu mengatasi setiap masalah itu dengan manajemen emosional yang baik gitu ya. Manajemen emosional yang baik. Ya, kadang ketika dia diperlukan untuk tegas. Orang yang tegas bukan berarti tidak lembutnya. Tapi kalau orang yang keras tidak akan bisa dia disebut lembut. Karena ketegasan itu bukan kekerasan. Ketegasan itu muncul dari kasih sayang. Bahkan ketegasan itu bisa ekspresi dari kelembutan seseorang terhadap anaknya atau rekannya atau siapa ya. Tapi kalau keras sama sekali keras muncul dari kesombongan, dari keangkuhan ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Apakah ada pertanyaan? Jika ada kami persilahkan. Oke, kalau tidak ada alhamdulillah kita cukupkan sekian pertemuan kita. Semoga apa yang kita simak pada pertemuan kali ini bermanfaat, menjadi pedoman kita dalam hidup ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya menjadi pribadi yang mampu bersikap lemah lembut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.